Saya akan menyajikan PowerPoint. PowerPoint ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian saya ingin menerangkan proses betapa kompleksnya perilaku menyontek yang dilakukan oleh anak-anak kita dan mungkin kita semua juga gitu ya. Menyontek dalam arti kecurangan akademik. Kemudian diikuti pada bagian kedua apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Terbuka, ya, menyembunyikan hal yang seharusnya tidak perlu disembunyikan agar tampak kelihatan baik. Kemudian juga ada ketidakjujuran personal. Ini penelitian tahun 2008. Kemudian mereka juga cenderung memiliki sikap setuju terhadap perselingkuhan. Kalau kita lihat susunan yang saya buat itu dari tahun 2001, 2004, 2008 sampai tahun 2011. Jadi selama 10 tahun itu masih penelitian yang berkaitan dengan efek jangka panjang atau delay consequences dari menyontek. Yang sampai sekarang di Indonesia hanya melihat perilaku menyontek efeknya dari immediate consequences. Baik, Center for Academic Integrity itu menyajikan 6 bagian, yaitu adanya honesty, trust, fairness, respect, responsibility, dan courage. Gitu ya. Nah, kemudian diadopsi oleh Menteri Pendidikan Tinggi yang draftnya belum keluar, baru berupa draft tapi belum dikeluarkan. Itu ada di dalamnya ada kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab. Jadi ketika seorang anak atau seorang mahasiswa atau kita pun ketika mengikuti proses pendidikan, kita melakukan pelanggaran integritas konteks akademik, tentunya kita melanggar ke-5 yang disajikan di draft peraturan Menteri Pendidikan Tinggi. Kita tidak jujur secara kewajaran, ya pasti kita menjadi tidak wajar. Misalnya biasanya kita dapatnya sekian nilai ya, umpamanya siswa kita sekarang kok jadi tinggi, ada suatu hal. Kemudian kehormatan. Nah, tentunya kita tidak ada rasa hormat, tidak ada kehormatan pada diri kita ketika kita melakukan itu. Tanggung jawab juga tidak ada. Semuanya adalah demi ketika kita menyontek atau melanggar integritas konteks akademik, itu semuanya adalah dalam rangka kita mendapatkan pandangan yang baik, padahal bukan itu sebenarnya. Ya. Nah, mengapa anak berbuat nyontek? Pertama, ini saya ambil dari hasil riset tahun 1964 sampai 2017, lalu kemudian saya codingkan. Jadi satu, mereka ingin mendapatkan kesuksesan untuk masa depan mereka. Kok bisa begitu? Ya tentu saja ketika mereka berada di level yang bawah, ketika mereka melihat bahwa kemungkinan untuk mencapai level atas itu adalah adanya karakteristik prestasi tertentu, tentunya mereka ingin mendapatkan prestasi tertentu supaya mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi, dan level yang tinggi itu adalah level yang cukup ironisnya bahkan orang tua atau bahkan lembaga institusi pendidikan yang ada di kita malah ikut mendukung. Misal kita masih ingat bagaimana ujian akhir nasional itu menjadi penentu kelulusan. Problematiknya di situ, sistem evaluasi, maka pasti akan marak sekali muncul kecurangan akademik. Dua adalah orientasi mendapat nilai dan bukan penguasaan materi. Ya, ini bisa dipahami karena di sekolah guru itu menyusun yang disebut dengan kalau dalam bahasa Inggrisnya goal classroom ya, itu mereka menyusun susunan materi pembelajaran itu dalam rangka supaya siswa itu mendapatkan nilai tertentu, bukan penguasaan materi. Jadi nanti kita akan lihat bahwa selama ini anak-anak kita lebih banyak dituntut untuk memiliki performance motivation dibandingkan mastery
motivation. Seperti itu. Immediate konsekuensinya tentunya pujian. Kalau bagus ya, karena memang semua anak-anak kita atau orang tua begitu anaknya pulang sekolah pasti yang ditanyakan bagaimana prestasi sekolahmu begitu ya. Mereka semua akan sedih sekali kalau anak-anaknya mendapatkan nilai di bawah KKM ya, seperti itu. Nah, sistem evaluasi sifatnya sumatif dan bukan formatif. Mereka melihat teman lain nyontek dan tidak ada konsekuensi apapun dari keluarga atau sekolah. Ya, umum terjadi di Indonesia adalah ketakutan akan kegagalan. Di sekolah-sekolah, wah sekolah ini 100% meluluskan anaknya ya, siswanya. Itu kebanggaan karena memang dibuat seperti itu budaya pendidikan kita. Apakah itu salah? Ketidakmampuan mengatasi tuntutan pelajaran. Begitu menumpuknya tuntutan pelajaran yang harus dihabiskan selama 1 tahun. Dan semua itu dijejalkan pada siswa kita, ya, dan dianggap semua siswa memiliki kemampuan yang sama, padahal setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Tentunya mereka harus, terutama siswa, harus beradaptasi terhadap tuntutan dari sekolah itu. Di sekolah dituntut oleh guru untuk mengatasi tuntutan belajar, di rumah dituntut oleh orang tua menunjukkan kinerja pembelajaran yang baik. Anak menyajikan nilai yang jelek kepada sekolah dan kepada orang tua, itu sebenarnya sebuah pesan kepada orang tua dan pada pihak guru bahwa aku perlu bantuan di dalam proses pembelajaran ini. Bukan nilai jelek itu berarti menunjukkan bahwa anak kita butuh bantuan dalam proses pembelajaran. Manajemen waktu yang buruk, sampai mengajarkan. Tidak ada, Mas. Anak-anak kita tuh tidak pernah diajarkan membuat manajemen waktu yang baik. Kita hanya cuma menyuruh dan sebagainya sebagai orang tua. Guru juga begitu. Taunya pokoknya ya anak datang tepat waktu, mengerjakan PR, tapi mereka tidak tahu kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak di rumah. Bukan tidak ada. Saya ingat cerita anak saya yang paling kecil dulu, hampir semua katanya teman-teman yang ranking 1 sampai ranking 10 itu nyontek semua, Pak. Loh kamu nggak nyontek, apanya yang nyontek, aku nggak bisa, apa-apa ya biarin aja gitu. Jadi yang nyontek itu malah yang dapat prestasi yang tinggi. Ya angka itu lebih penting daripada siswa yang menghargai proses belajar, begitu ya. Efeknya adalah kalau kita lebih kepada mementingkan value grades dibandingkan value learning, itu adalah kita miskin pujian, teman-teman. Ya, kita akan coba aja penelitian tentang pada siswa-siswa. Saya pernah nyoba pada mahasiswa saya, kapan Anda pernah dipuji? Itu mereka mengakui pujian dari orang tua. Ya, kenapa? Karena pujian diberikan ketika pendidikan atau pelajaran berhasil dengan baik. Mereka tidak pernah dipuji untuk sesuatu hal yang sifatnya misalnya, oh belajar sudah baik, oh enggak apa-apa nilai jelek, pokoknya mama lihat kamu belajarnya sudah baik, gitu ya. Itu enggak ada pujian bahwa mereka sudah belajar dengan baik. Keluarga menyalahkan anak, sekolah menyalahkan anak, masyarakat apalagi. Wah, kalau saya sih nggak percaya pada masyarakat, terus terang teman-teman ya, Bapak Ibu, karena masyarakat itu hukumnya itu pokoknya semuanya harus baik. Proses tidak ada berlaku di masyarakat. Ya, Anda prestasi bagus, masuk kerja, sekolah di tempat yang baik dan sebagainya. Prosesnya bagaimana tidak pernah dilihat. Jadi anak selalu disalahkan dari 3 pihak, bayangkan. Itu mengapa riset saya di S3 saya sebenarnya lebih ke arah ingin ada apa sih di balik itu ya. Nah, makanya lalu siapa yang bisa membantu mereka ketika anak kita misalnya mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Karena yang dituntut adalah nilai. Suatu kelulusan harus di atas KKM. KKM lucunya juga setiap tahun pada ada sekolah-sekolah top itu semakin tinggi. Ya, KKM-nya dinaikkan. Saya nggak tahu gunanya untuk apa ya.
nanti kita bisa share sama guru. Nah, model pendekatan individu itu sudah usang. Ini penelitian-penelitian yang saya kumpulkan dari penelitian dari tahun 1941 sampai 2007, itu ada 2 penelitian besar yang menunjukkan hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda ya, antara Blasey yang tahun 1980 dengan Whitley yang tahun 1998. Blasey menunjukkan ada pengaruh level moralitas. Jadi ada pengaruh level moralitas terhadap anak-anak yang melakukan perilaku curang secara akademik. Sedangkan Whitley tahun 98 menunjukkan adanya perilaku curang dengan level moralitas menunjukkan hasil yang moderat, tidak begitu tinggi dan tidak begitu rendah. Pokoknya ada pengaruhnya. Tetapi jadi tahun 80, 98 lalu meningkat pada tahun 2007. Tahun 2007, siswa yang memiliki moralitas baik ternyata tidak konsisten menampilkan perilaku kejujuran dalam akademik. Yang mana semua itu menunjukkan bahwa saya atau siswa melakukan kecurangan akademik itu lebih kepada konteksnya. Di luar dari saya punya moralitas buruk atau baik, begitu konteksnya memungkinkan saya menyontek, dan ada kesempatan, serta karena ada tuntutan, maka mereka pasti akan melakukan penyontekan. Tetapi, buruk, maka secara konsisten dia pasti akan menyontek. Ya. Implikasinya apa? Implikasinya adalah jangan kita membuat anak-anak kita punya moralitas yang buruk. Karena kalau moralitas buruk itu implikasinya mereka selalu menyontek. Tapi apakah cukup kemudian kita melakukan menjadikan anak kita moralitasnya baik? Ya, tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Ya, tidak cukup karena ingat faktor kontekstual. Saya melakukan penelitian membedakan antara sekolah yang berbasis agama, dua-duanya berbasis agama. Ya, itu hampir semua perilaku menyonteknya sama tingginya. Bayangkan berbasis agama, 2 sekolah berbasis agama, tapi yang satu saya tidak mau sebutkan berbasis agama apa, pokoknya semua itu berbasis agama. Itu semuanya konsisten menunjukkan perilaku yang tinggi dalam menyontek. Padahal sekolah itu memiliki tujuan membentuk moralitas sesuai dengan norma agama yang ada. Ini menunjukkan bahwa sudah cukup dengan pendekatan moralitas, ya, sehingga herannya hingga sekarang pendekatan moralitas masih didengungkan. Tidak masalah masih didengungkan, tetapi Bapak Ibu itu tidak cukup untuk mencegah munculnya perilaku kecurangan akademik. Kemudian yang kedua, mulai ada pendekatan non-individual, yaitu pendekatan theory of planned behavior, di mana interaksi dengan lingkungan berpotensi terhadap keputusan moral. Jadi faktor kontekstual seperti tekanan orang tua, terbatasnya waktu, dengan tekanan kompetensi atau kompetisi yang tinggi, itu menunjukkan orang untuk tergoda melakukan kecurangan akademik. Hasil penelitian pada mahasiswa Ubaya, psikologi Ubaya yang mereka menganggap tekanan kompetisinya tinggi, ternyata tekanan kompetisi yang tinggi di Ubaya lebih kepada kompetisi yang sifatnya saling menjatuhkan. Itu pada penelitian anak angkatan data angkatan 2000 menampilkan perilaku curang pada diri mereka, terutama kompetisi yang sifatnya tidak kolaboratif ya, tapi kompetisi yang sifatnya saling menjatuhkan. Baik, nah ini sekarang hasil penelitian memiliki korelasi terhadap perilaku curang. Kalau Bapak Ibu lihat, ya ini dari ada karakteristik individu, sikap terhadap cheating, lalu kemudian variabel kepribadian. Ini kan sebenarnya ada pada diri anak-anak kita. Itu hampir semua sudah diteliti, gitu ya. Tetapi penelitian yang agak kurang itu ada di faktor situasional, yang sebenarnya level kompetisi misalnya 0,34 ini cukup besar. Ya, importance of test, kepentingan sangat penting tidak tes itu 0,34
ya, risiko terhadap detection. Semakin risikonya besar, maka semakin berkurang perilaku nyontek, ya. Apakah kita sebagai pendidik itu serius mengatasi itu, gitu ya. Kemudian ada academic workload serta dan sebagainya. Jadi ini sudah banyak sekali bahwa perilaku curang itu diteliti korelasinya terhadap berbagai macam hal IV, ini IV-nya ya, IV yang terhadap perilaku curang. Supaya kita bisa ya untuk di level sekolah. Nah, ini kecurangan itu kompleks. Ini jadi perilaku curang dinamikanya diikuti dengan ditutup oleh saya kesimpulan bahwa kecurangan itu kompleks. Kenapa? Karena ini saya hitung saja, ini faktor individu, faktor situasional, faktor kontekstual, dan orang tua. Ini sumbernya dari disertasi saya, supaya Bapak Ibu tahu bahwa faktor individu aja saya ambil itu dari ada 4 faktor ini, yang semua punya potensi memunculkan seorang siswa itu melakukan tindakan kecurangan atau tidak. Self-efficacy misalnya, level moralitas, motivasi, sama level of knowledge. Self-efficacy, bagaimana kita menumbuhkan self-efficacy? Tidak bisa seorang anak itu memunculkan self-efficacy sendiri, tidak bisa. Self-efficacy itu kalau menurut saya baru muncul setelah ada interaksi dengan orang lain. Setelah ada interaksi dengan guru, interaksi dengan orang tua, maka muncullah di situ self-efficacy dari seorang anak yang nantinya bahwa ketika muncul self-efficacy dia tinggi, maka pasti perilaku cheatingnya juga akan rendah. Tetapi bagaimana kalau anak itu dibiarkan? Apakah dia muncul self-efficacy? Agak sulit kalau menurut tertentu. Level of moralitas, itu saya tadi sudah singgung. Motivasi, kita dibentuk, motivasi kita kebanyakan adalah performance motivation daripada mastery motivation, ya. Bahwa belajar itu asik itu loh maksud saya. Bukan belajar itu pendidikan di sekolah hanya tentang nilai seperti itu ya. Kemudian ketika dipanggil nilai 4, itu mereka akan sedih sekali dan tidak ada bantuan apapun. Tapi belajar itu asik. Nilai itu hanya sebuah sebuah bonus gitu loh. Tapi yang penting yang didapat adalah belajar itu asik. Nah, itu yang menurut saya mungkin di masa sekarang sekolah-sekolah sudah bergeser ke arah bahwa pengen menciptakan sekolah yang mengasihkan gitu ya. Kemudian perilaku peer ini yang akan semakin tinggi SD, SMP, SMA sangat berpengaruh. Lalu persepsi terhadap resiko. Persepsi terhadap resiko adalah begini maksudnya. Tidak semua sekolah kalau menurut saya itu betul-betul melaksanakan program penegakan integritas akademik. Mereka hanya membuat integritas akademik sebagai sebuah hanya ya di spanduk saja, lalu di leaflet dan sebagainya, atau ngomong sama orang tua yang daftar dan sebagainya. Tapi mereka tidak menerapkannya betul-betul. Sebagai contoh umpamanya, kalau diterapkan betul-betul, tetapi dengan manajemen yang baik, menurut saya pasti akan makin lama akan berhasil. Misalnya contohnya, ketika kita melihat anak menyontek, gitu ya, tentunya tidak serta-merta kita tegur saat itu juga, karena pasti akan mempermalukan mereka. Karena jangan membuat malu siswa, karena tidak ada perubahan dari perilaku ketika dia dipermalukan di depan umum, malah dia di situ muncul benci. Berdasarkan dari data wawancara pada anak SMA, penelitian di sekolah di Malang, itu pada mereka yang tidak tertangkap menyontek, mereka mengungkapkan begini, aduh, saya masih beruntung tidak tertangkap menyontek. Teman saya itu sial sekali, Pak, karena ketahuan menyontek. Jadi, ketika mereka melihat temannya ketahuan menyontek, itu mereka mengafirmasi dirinya bahwa mereka beruntung sementara mereka sial. Tidak ada lesson learned di situ. Artinya apa? Persepsi terhadap resiko itu hanya sekedarnya saja.
Sekolah tidak mengadakan secara sistematis bagaimana membuat anak-anak kita punya integritas dalam akademik. Juga classroom goal dengan iklim dan kebijakan akademik. Ini biasanya harus dilakukan di sekolah. Bagaimana guru mengenali murid-muridnya. Sampai pada tuntutan orang tua ini. Loh, apa orang tua tidak boleh menuntut? Ya boleh menuntut, tetapi apa yang kita lakukan sebagai konsekuensi dari tuntutan kita kepada anak kita. Kita menuntut anak kita tinggi, tetapi kita tidak pernah menemani dia belajar, tidak pernah mengajari dia belajar, tidak memberi pandangan, tidak menyemangati, tidak mengencourage, taunya cuma menghukum, itu agak repot. Padahal kalau kita tahu, cheating atau plagiarisme di sini itu ada dua, satu intensional dan yang lainnya juga unintensional. Hasil penelitian saya menunjukkan tidak ada seorang anak yang secara sengaja itu ingin nyontek, itu tidak ada. Ketika masuk sekolah, pokoknya nanti saya sekolah saya ingin nyontek, nggak ada. Boleh Bapak Ibu tanyakan kepada anak Bapak Ibu. Itu dari hasil penelitian saya. Tidak ada seorang anak yang secara sengaja merencanakan menyontek. Merencanakan menyontek itu baru mereka lakukan setelah mereka mempersepsi kemampuan mereka, dengan mempersepsi tuntutan yang ada, baru di situ mereka menyontek. Waduh, kayaknya saya harus nyontek nih karena besok harus dapat nilai bagus, mas sekarang belum bisa lagi mempelajari seperti itu gitu ya. Baik, itu dari saya tentang nyontek lah. Apa lalu tercipta situation unfair sebenarnya, gitu ya. Kok bisa, Pak? Karena orang tua yang mengalami lack consideration juga pada anaknya, ya. Jadi seakan-akan penentu prestasi itu adalah orang tua, dari orang tua pada anak, yang akhirnya ujung-ujungnya ada abuse of power relation. Sekali lagi, anak lalu minta bantuan ke siapa nih? Ketika di rumah ada situation unfair, ya aku sulit dipahami dan sebagainya. Kalau kita ketahui misalnya pada anak zaman sekarang itu kan sudah tidak lagi cita-citanya sama dengan kita. Kita dulu kan cita-citanya sudah jelas ya. Maksud jelas itu ya saya jadi dokter, jadi apa. Kalau anak-anak sekarang mana ada ngomong langsung, oh jadi dokter. Kalau menurut saya ini, tapi nanti bisa dikoreksi. Kalau salah ya tidak masalah. Yang kepada hukuman, pasti tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Maka orientasinya tentunya pada pencegahan. Pencegahan tidak pernah bisa dilakukan oleh sang anak sendiri. Pencegahan bisa dilakukan dari pihak rumah, oleh keluarga, dan pihak sekolah, guru, dan institusi pendidikan. Nah, ini pembentukan sistem nilai dalam keluarga. Saya ingin sedikit membagi, ini saya ambil dari Jenny Rogers tahun 2007, silakan Bapak Ibu cari ya bukunya. Ya, ketika ini dibagi 4 ranah, ya, ketika I value me, I don't value me, ya, yang kemudian di sini berkaitan dengan orang, I don't value you, I value you. Tentunya kita pengen memiliki anak dan menciptakan suasana yang anak kita bisa menghargai dirinya sendiri dan juga anak kita bisa menghargai orang lain. Sehingga munculnya confidence dan sensitivity. Loh, bagaimana untuk memunculkan ini? Ya, untuk memunculkan ini tentunya kita ingat teorinya dari Bandura secara sederhana saja, ya, yaitu tentang social learning. Nah, Bandura hebatnya kan dia mengkritik teorinya sendiri, kemudian dikembangkan menjadi social cognitive learning (SCL). Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita sendiri tidak menghargai diri kita dan kita tidak menghargai orang lain, bagaimana anak kita itu juga mampu menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Begitu ya. Nah, ini kalau kita ingin anak kita ini kan tujuannya di sini. Gitu ya. Nah,
Bagaimana kalau di sini? Kalau di atas ini adalah anak yang menghargai dirinya sendiri. Kalau bagian atas ini, kalau ini kan dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau muncul anak yang di bagian sini, anak menghargai dirinya sendiri, tetapi dia tidak menghargai orang lain, itu pasti isinya tentang kompetisi dan agresi. Kenapa sih selalu hidup itu di kompetisi? Makanya, nah, sudah memunculkan kompetisi dan agresi. Agresi ini kan suatu urge ya, suatu supaya kita bisa mencapai tujuan ya. Nah, ini akan muncul di sini kalau kita sistemnya seperti itu di dalam keluarga di mana memunculkan kompetisi ya, harus belajar jam sekian. Nah, itu belajar di jami itu saya juga bingung. Tapi enggak tahu lah, setiap keluarga itu menurut saya punya ini sendiri ya, punya caranya sendiri. Kemudian yang repot itu kalau yang bagian di sini. Ya, saya tidak menghargai orang lain dan saya tidak menghargai diri saya sendiri. Apatis, sudahlah mah mau diapakan terserahlah pokoknya aku ya. Begitulah. Nah, itu dia sekolah ya cuma semacam apa ya, dia berangkat sekolah tapi remote kontrolnya ada di orang tua gitu. Ini banyak terjadi pada anak-anak kita sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini kalau anak kita lebih menghargai, dia tidak menghargai diri sendiri tapi menghargai orang lain ya. Passivity, compulsive caring, dan lack of self-esteem nantinya. Jadi ini yang bahan untuk kita pembentukan sistemnya dalam keluarga. Mau kita menjadikan begini, nah apa caranya? Begitu ya. Tentunya sistem pengasuhan kita, cara berkomunikasi kita, dan sebagainya. Bagaimana kalau antar ayah dan ibu berbeda? Ya, yang double binded. Nah, itu agak bingung juga nanti. Ya, ibu meminta anak untuk belajar rajin, ayah enggak usah belajar, Nak, duit Bapak masih banyak, lihat tuh di lemari banyak, ya. Iya, maksudnya duit monopoli ya, tapi enggak tahu lah. Nah, itu terjadi perbedaan agak repot, ya. Baik, saya teruskan. Nah, tipe penyelesaian masalah integrasi dalam keluarga ini sebenarnya tipe penyelesaiannya kalau ada permasalahan. Apakah mau gaya kolaboratif, ya toh? Gaya kolaboratif itu, ini saya tidak bicara tentang mana yang baik dan mana yang benar. Itu terserah pilihan Bapak Ibu, tetapi yang penting kan pada efeknya, gitu ya. Gaya kolaboratif ini yang jarang sekali dilakukan oleh keluarga kita, ya. Aku pokoknya nggak mau sekolah di sini, ya. Lu nggak bisa, kamu harus sekolah di situ karena papa mama itu alumni dari situ. Kamu harus sekolah di situ, sekolah yang bagus, seperti itu ya. Nggak bisa misalnya kepada aku mau ini, aku mau itu, ya silakan lah nak, ya pokoknya nyontek nggak boleh ketahuan gitu ya. Atau gaya kompromistis itu ya, kompromis yang nyontek tapi asal jangan ketahuan ya, atau jangan sering. Ini kalau gaya kompetitif kamu harus menjadi nomor 1 dan sebagainya. Ya, ini kalau gaya hindar, ini kebanyakan orang tua hanya bertindak sebagai orang tua biologis saja, bukan orang tua yang psikologis atau yang sifatnya emosional. Karena kan sudah ada mulai kritik nih orang tua, jangan-jangan bukan persoalan DNA, tapi persoalan tentang cinta begitu ya, kalau mengenai jadi orang tua. Lalu kemudian ada yang nah, 3 hal yang perlu ditampilkan orang tua itu adalah waktu, Bapak Ibu. Kita punya waktu tidak? Gitu ya. Yang sering orang menjadi sangat kompleks dalam melihat waktu, ada pertentangan antara quality time dengan quantity. Kalau menurut saya sih enggak usah dipertentangkan. Pokoknya kita punya waktu, ya silahkan begitu ya. Perkataan. Nah, perkataan ini agak repot karena perkataan ini nanti berefek pada self esteem pada yang tadi kita bicara tentang 4 ranah tadi. Begitu ya.
Apakah anak kita mau kita jadikan menghargai dirinya dan menghargai orang lain, kita tunjukkan dari perkataan, atau apakah anak kita, maka dia lebih tidak menghargai orang lain, juga tidak menghargai dirinya sendiri. Itu bisa dari kata perkataan. Aduh, sorry, ya. Nah, terus kemudian adanya kesempatan. Maksud kesempatan ini lebih kepada anak kita itu SD, SMP, SMA, itu waktunya masih panjang, Bapak Ibu. Masih panjang. Jadi seakan-akan dunia itu menjadi kiamat kalau anak kita tuh nilainya jelek gitu loh. Satu, itu gak ada masalah kok sebenarnya. Kalau menurut saya ya, tapi kita kan ingin mendidik anak kita tidak bermasalah nantinya di masa depan. Jadi kesempatan ini lebih pada anak itu masih punya kemampuan memperbaiki. Terus kemudian adanya kesempatan. Maksud kesempatan ini lebih kepada anak kita itu SD, SMP, SMA, itu waktunya masih panjang, Bapak Ibu. Masih panjang. Jadi seakan-akan dunia itu menjadi kiamat kalau anak kita tuh nilainya jelek gitu loh. Satu, itu gak ada masalah kok sebenarnya. Kalau menurut saya ya, tapi kita kan ingin mendidik anak kita tidak bermasalah nantinya di masa depan. Jadi kesempatan ini lebih pada anak itu masih punya kemampuan memperbaiki diri. Masih punya kemampuan untuk unjuk kerja, unjuk prestasi. Hanya kita punya nggak daya waktu untuk melakukan atau membantu anak kita begitu ya. Yang penting pada adanya kesempatan. Anak itu tidak bisa seakan-akan dia kita marahi sekarang terus besok menjadi baik, itu tidak bisa. Kita harus punya kesabaran yang lebih dari sekedar hanya cuma sabar biasa, karena anak kita pasti lain. Bahkan kalau kita punya dua anak, saya punya dua anak, itu antara anak pertama dengan anak kedua, itu menuntut kesabaran yang berbeda. Yang anak pertama itu IQ anak saya ya biasa kalah sama anak yang kedua, tapi anak yang kedua itu sejak kelas 1 sampai kelas 5, itu saya selalu dipanggil di sekolah. Apa kemudian saya menjadi marah? Enggak. Saya merasa bahwa, oh saya harus sabar, gitu ya. Dan itu selalu kami alami dipanggil sekolah karena anak saya hampir tidak naik kelas. Jadi diberi aba-aba dulu sama gurunya. Sejak mau menjelang kenaikan itu sudah diberi aba-aba, sehingga kalau tidak belajar dengan baik, ini nanti tes hasil belajarnya jelek, bisa-bisa nggak naik gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 5 saya masih ingat. Kami selalu deg-degan karena dipanggil. Tapi kelas 6 udelnya sudah pas di tengah. SMP pas nancap di tengah ya. Nah, jadi tidak repot lagi, yang penting pada kesempatan. Adanya kita memberi kesempatan pada anak kita. Berikutnya 3 hal yang dibutuhkan anak. 1, tentunya love ya, love-nya. Nah, bagaimana saya memberi love, Pak? Kata orang tua, saya ini juga kurang love, nah itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu itu caranya bagaimana. Kan love, self-esteem, harga diri. Kemudian true friends, ya ini yang sebenarnya dituntut oleh kita sebagai orang tua dan juga guru. Sehingga anak kita ketika dia merasa dikasihi, kemudian dia dihargai, dan dia punya teman ya di rumah maupun di sekolah, pertanyaan kan untuk apa dia menyontek? Nggak ada begitu, nggak ada. Bahkan saya terus terang lebih bangga pada anak yang kalau dia lebih jujur, misalnya gini, Pak aku tadi bolos, itu saya lebih senang kalau melihat punya anak seperti itu gitu loh. Karena ini menunjukkan bahwa kita dipercaya dipercaya oleh anak kita untuk cerita yang seperti itu gitu loh. Jadi ciptakan yang memang mampu dicapai oleh siswa dalam 1 semester ini. Apakah anak bisa mampu mencapai 1 semester ya target pembelajaran yang kita rancang. Kenali kemampuan siswa. Bukankah setiap siswa itu unik? Ya, kita bisa tanya pada guru kelas sebelumnya, ini bagaimana anak ini dan sebagainya. Bukan untuk mengecap mereka, tetapi kita bisa
mengantisipasi bantuan apa yang kita bisa berikan untuk melengkapi bantuan yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Sehingga anak itu tumbuh dan lulus di SD, SMP, SMA itu benar-benar purna gitu loh ya. Bukan dia membawa unfinished business yang nanti malah ketika dia di universitas atau di masyarakat justru bermasalah. Membuat rancangan pelajaran yang tidak melulu hanya menumbuhkan performance motivation. Performance motivation dia penting, menurut saya loh. Tapi juga ciptakan tugas atau proyek yang dapat menumbuhkan mastery motivation. Itu sebenarnya mimpi, terus terang mimpi saya pada waktu masih SD. Ya, keasikan akan pembelajaran. Lalu membangun relasi dengan siswa dan orang tua. Artinya guru atau sekolah berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Bukan karena dia bermasalah semata, tetapi kita berkomunikasi agar kemampuan siswa itu lebih akseleratif, lebih optimal. Relasi pada ajakan atau encouraging ya. Kemudian membuat BK yang bersifat jemput bola, bukan tempat menampung anak bermasalah. Jadi berisi tentang program-program yang isinya jemput bola sebenarnya. Nah, peranan guru pertama ya pahami siswa aja. Ya. Karena intensitas komunikasi dengan siswa akan membantu siswa menjaga motivasi belajarnya, menumbuhkan self-efikasinya. Ingat, ada penelitian siswa yang merasa berjarak dengan guru dan sekolah, maka mereka akan menyontek lebih sering. Gitu ya. Ketika itu berjarak dengan guru dan sekolah. Siswa yang merasa mendapat respek dari guru dan sekolahnya akan menunjukkan perilaku enggan untuk menyontek karena dia mendapat respek dari guru dan sekolahnya. Nah, secara konkret praktis sebenarnya ini. Orang tua dan guru sering berdiskusi dengan siswa tentang perasaan yang dialami di sekolah. Jadi sharing perasaan itu penting daripada sharing prestasi gitu. Kadang-kadang ya lucu anak pulang ditanya gimana di sekolah, bisa nggak jawab? Waduh ya bisa jawab Pak, tapi ya nggak tahu bener enggaknya. Ya, jadi ya lucu juga. Yang ditanya selalu prestasi. Perasaannya loh nggak pernah diinikan. Ya. Interaksi dengan bertanya apa nyontek. Jadi apa menyontek itu ya menjadi terbuka dibicarakan. Ya, kita diskusikan efek dari menyontek, efek yang immediate, ya, efek yang jangka panjang. Terangkan langkah-langkah supaya tidak menyontek, begitu. Jangan bicara tentang hukuman, tapi diskusikan tentang efek panjang dari perilaku menyontek. Sebenarnya kita kenapa sih tidak perlu bicara hukuman, Bapak Ibu? Orang yang berbohong atau yang tidak jujur, yang satu-satunya yang dia tahu, yang tahu bahwa dia tidak jujur itu sebenarnya kan dirinya sendiri. Itu sebenarnya sudah hukuman tersendiri, begitu ya. Jadi kita tidak perlu menambah dengan hukuman, kecuali kalau dia sudah besar, Bapak Ibu, ya di level S1, S2, S3 itu tentunya akan lain. Ini kan kita tentang siswa. Nah, dan terakhir, karena sudah diingatkan sama moderator, jadi marilah kita mencintai anak-anak kita seperti Allah mencintai kita. Marilah kita membimbing anak-anak kita seperti Allah membimbing kita. Marilah kita berkati anak-anak kita seperti kita pun telah diberkatinya karena kita telah menjadi orang tua mereka. Jadi semoga kita sebagai orang tua mengenal anugerah yang terbaik ini. Jadi anak itu kita anggap sebagai anugerah. Sekolah juga begitu. Memandang siswa itu sebagai anugerah. Ini sudah bukan sebagai biang kerok. Waduh mati kon, ini anak ada di kelas ini. Nggak bisa. Kok mati kon hanya cuma dikenal oleh Surabaya. Mati aku begitu. Mungkin itu aja, Bu Mary. Ya, terima kasih Pak Andrian. Luar biasa sekali presentasinya Pak. Bu Nadia ini berpikir, beliau menghadapi murid yang ketika anak didiknya itu sudah tahu semua konsekuensi dari
perilaku menyontek itu apa? Nilai 0 atau yang lainnya gitu ya. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa anak-anak itu perlu tahu gitu ya, konsekuensinya itu seperti apa. Nah, ini ceritanya anak-anaknya Bu Nadia ini, anak didiknya itu tahu semua konsekuensinya. Tetapi masalahnya itu terjadi ketika ketahuan ada yang menyontek, kemudian harus diberikan konsekuensi yang bagaimana jika ada dua kasus, satu kasus anaknya nyontek nggak ketahuan, nggak ngaku gitu ya, ketahuan tapi nggak ngaku. Satunya anak nyontek tapi dia ngaku gitu ya, dia ngaku bahwa iya Bu maaf saya nyontek gitu. Nah ini apakah konsekuensinya itu menjadi adil kalau diberikan konsekuensi yang sama atau lebih baik bagaimana? Nah, baik buruk itu kan siapa yang tahu ya. Nah jadi intinya kita melihat begini, memang ada penelitian yang menyajikan data bahwa ada yang disebut istilahnya cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu artinya saya tahu bahwa menyontek itu tidak boleh. Saya tahu bahwa menyontek itu ada hukumannya, tetapi saya tetap melakukannya karena memang itu jalan satu-satunya supaya saya selamat. Kenapa kok begitu? Pada dari data penelitian, mengapa mereka melakukannya? Karena mereka memikirkan tentang tadi yang saya bilang, faktor resikonya. Kalau saya dihukum, itu saya masih bisa menanggung hukuman itu. Begitu. Ya. Nah, jadi anak-anak itu pada melakukannya. Menurut saya pada kasus Ibu Nadia itu sebenarnya bukan persoalan antara anak itu mengaku jujur, mengaku bahwa dia menyontek, mengaku untuk tidak. Pokoknya ketika dia ketahuan kita menyontek, ada baiknya kita ajak bicara, kita panggil seperti itu. Mengapa Anda menyontek? Kita tanyakan, kita ajak komunikasi, tentunya tidak cukup dengan satu pembicaraan saja. Kalau menurut saya loh ini ya. Karena berarti memang kalau, harus ini. Ya. Ya Pak, silakan Pak, teruskan Pak. Oh terusin ya. Karena menurut saya, mari kita posisikan kita pada pada siswa kita, ya. Bahasa yang kita kemukakan pasti kan pakai bahasa kamu, Bu Nadia. Bahasa kamu tuh artinya kamu ini ya, kamu pasti nggak bisa, ya. Kenapa sih kita tidak latihan berkomunikasi dengan anak untuk kasus seperti ini pakai bahasa I statement? Jadi misalnya ibu tahu bahwa kalian ini menyontek, ya. Ibu sedih melihat siswa ibu menyontek, gitu ya. Karena menyontek itu efeknya begini-begini, gitu ya. Seperti itu kalau menurut saya. Karena kalau kita pakai bahasa kamu, misalnya kamu ini nyontek ya, pasti akan muncul defense, gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ibu ini sedih, karena kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih Pak Andrian. Berarti kesimpulannya kita nggak fokus kepada konsekuensinya, gitu. Tetapi kita lebih banyak menggali apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak ini, gitu ya. Bantuan seperti apa yang bisa diberikan oleh guru agar anak ini tidak melakukan perilaku yang tidak diharapkan itu tadi, gitu ya Pak ya? Iya, jadi pada konsekuensi hukuman yang diterapkan di sekolah. Contoh Bapak Ibu, ada satu sekolah top sebenarnya di Surabaya, itu pernah punya konsekuensi kalau dia menyontek maka tidak naik, gitu ya. Itu tidak naik. Itu punya konsekuensi seperti itu. Itu diomongkan. Nah, anak ini kelas 3. Kelas 3 itu berarti kelas 12 kalau nggak salah, kelas 12. Itu kelas 12 pada bulan September atau Oktober, itu kalau nggak salah ada ulangannya, anak itu nyontek. Ya. Nah, makanya bingung sendiri, apakah saya harus sekolah itu mengeluarkan anak itu, karena kan peraturan, begitu ya. Kalau dikeluarkan kan kasihan, kelas 3 bulan September, kalau nggak akhir September itu saya melihat, karena saya ikut dipanggil waktu itu, untuk membantu, saya bilang kita nggak, peraturan itu kan untuk manusia, Bu. Bukan manusia untuk peraturan, jadi bisa diajak omong dan sebagainya. Karena kalau dikeluarkan, anak itu mau sekolah di mana? Sudah bulan Oktober, mau masuk bulan Oktober, kelas 12, apakah ada yang mau terima, gitu ya? Agak sukar juga, begitu.
Jadi bukan pada konsekuensi hukuman dari sekolah, tetapi pada konsekuensi hidup mereka kelak. Mungkin itu aja sih. Iya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Bu Nadia ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena sudah banyak antriannya ini. Salah satunya dari Daniel Setiawan. Ini Bapak Daniel Setiawan ini bertanya, dalam memilih gaya untuk menyelesaikan masalah integritas dasar, apa yang perlu dijadikan pertimbangan dalam memilih gaya? Apakah sebagai orang tua perlu untuk memikirkan faktor nature anak? Iya, sudah ya. Iya, itu aja pertanyaannya Pak. Kalau menurut saya, ya gayanya perlu memperhitungkan nature anak juga, Pak Bu, juga perlu memperhitungkan juga permasalahan yang dihadapi anak. Apakah kita menerapkan gaya akomodatif, gaya kompromistis, misalnya itu kan semuanya bukan ansi, oh pokoknya saya mau gaya kompromistis Pak, karena akan menghasilkan anak yang demokratis. Oh tidak perlu, tidak selalu gaya kompromistis pada suatu permasalahan itu berhasil Bapak Ibu. Kompromistis itu misalnya begini, gaya kompromistis misalnya, aku tadi ini melakukan begini, oh ya wis lah, tetapi ya jangan diulangi, itu kan kompromistis. Jadi ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono gitu loh. Tergantung dari bentuk masalah pada anak juga. Ada yang gayanya akomodatif, begitu ya. Tapi ada juga gaya menghindar, ya boleh juga. Kalau ngono ae lo, nggak usah jadi permasalahan. Tetapi intinya pengenalan pada anak itu perlu. Yang sering terjadi, saya lihat dalam kasus-kasus saya sebagai psikolog juga, kebanyakan orang tua itu menerapkan relasinya dengan anaknya itu ngikut-ngikut orang lain gitu loh. Padahal dia secara pribadi tidak mampu meniru-niru dari orang lain, tapi dia tiru juga begitu ya. Memang baik, tetapi kan akhirnya malah kelihatan kalau dalam bahasa Jawanya wagu gitu loh ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Clarissa. Dia bertanya, ini pertanyaannya menarik Pak gitu, karena ini biasanya juga saya tahu banyak dipertanyakan oleh orang tua maupun guru gitu. Ketika kita mengajarkan tentang nilai, menanamkan nilai atau jiwa kompetisi yang positif dalam diri anak, apakah itu kemudian tidak akan membuat anak itu menjadi cenderung kayak santai gitu ya, justru menyikapi segala sesuatunya santai, terus ya kayak sera-sera gitu ya, whatever will be gitu ya. Kalau misalnya kita mau ambil kesimpulan dari satu sikap gitu ya, apakah dengan kalau kita ngajari sesuatu yang positif, menanamkan nilai yang positif, itu nggak justru membentuk anak menjadi lebih seperti itu gitu ya? Kata kasarnya mungkin berantakan gitu malah. Gimana Pak? Ya, saya coba menjawab walaupun saya tidak menangkap di balik itu ya. Iya, esensinya. Karena kalau menurut saya itu apakah nanti aku tidak menjadi berantakan, itu kan hanya pikiran kita menurut saya. Beberapa orang tua yang menerapkan pendekatan ini, itu mereka sebenarnya tidak khawatir akan anaknya nanti menjadi tambah jelek atau bagaimana. Gitu kalau menurut saya loh ya. Saya tidak pernah menjumpai di dalam penelitian ketika orang tua menerapkan model pendekatan misalnya kompetisi yang lebih positif ya, yang kolaboratif dibandingkan kompetisi yang sifatnya menjatuhkan, semata-mata hanya unjuk prestasi ya, tapi tidak ada unjuk rasa misalnya, itu menurut saya nggak ada masalah tuh di hasilnya seperti itu. Iya, mungkin sesuai dengan kayak hasil penelitiannya Pak Andrian gitu ya, perlu ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, tidak hanya orang tua saja yang berusaha untuk menanamkan nilai positif, tapi juga ada kayak dari situasionalnya, kayak begitu mungkin ya Pak ya. Ya, yang maaf, saya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Andrian. Nanti kan saya punya email, mungkin saya akan tunjukkan buku yang berisi tentang itu semua, mungkin Ibu bisa membacanya seperti itu. Kalau misalnya khawatir nanti kalau malah pola yang saya terapkan
nanti malah ujungnya berantakan. Mungkin dari baca buku itu mungkin bisa. Silakan, nanti kan saya punya email, nanti saya bisa kirim e-booknya. Ya itu yang nggak kreatif itu kalau menurut saya ya apa anak yang ya nggak tahu kreatifnya di mana coba. Nah ini kan sudut pandang dari anak ya, kadang memang anak-anak itu kan Iya, makanya mereka anggap itu perlu prestasi gitu. lah iya, kita oh ya baik, kamu punya kreatif dalam menyontek, tetapi boya kreatif jangan dalam hal menyontek toh. Jennifer, sama anaknya namanya nggak tahu ya, itu yang nanya si Anaknya Jennifer kan ya. itu yang nanya, Pak. Anak yang nanya, ya kreatif ya jangan dalam rangka menyontek, bahwa kreatif dalam hal yang lain. Kamu kan bisa seni suara, coba kamu ambil suara, nanti dia pasti akan, oh iya oke, nanti dia pasti akan keluar, dia akan ngambil suara, Bu, gitu. Gitu ya. Ya itu yang nggak kreatif itu kalau menurut saya ya apa anak yang ya nggak tahu kreatifnya di mana coba. Nah ini kan sudut pandang dari anak ya, kadang memang anak-anak itu kan iya, makanya mereka anggap itu perlu prestasi gitu. lah iya, kita oh ya baik, kamu punya kreatif dalam menyontek, tetapi boya kreatif jangan dalam hal menyontek toh. Jennifer, sama anaknya namanya nggak tahu ya, itu yang nanya si Anaknya Jennifer kan ya. itu yang nanya, Pak. Anak yang nanya, ya kreatif ya jangan dalam rangka menyontek, bahwa kreatif dalam hal yang lain. Kamu kan bisa seni suara, coba kamu ambil suara, nanti dia pasti akan, oh iya oke, nanti dia pasti akan keluar, dia akan ngambil suara, Bu, gitu. Gitu ya. Nah, ini didukung sama Francis Lauer, alumni UGM ini gitu. Bilang bahwa iya, pas sekolah gurunya itu pernah bilang kalau ujian itu bukan hanya harus pinter, tapi juga harus pinter-pinter juga gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin ada makna terselubung gitu ya, justru dari pengalamannya Francis Lauer ini ya. Gitu bahwa ternyata kadang-kadang guru itu secara otomatis itu ya itu mungkin tadi yang pertanyaan dari yang sebelumnya Pak, maksudnya itu kali ya. Jadi artinya menanamkan bahwa nilai positif pentingnya kreativitas, tapi ya jangan sampai malah membuat anak berpikir bahwa kreativitas ini adalah untuk meningkatkan skill menyontek gitu ya, malah ya itu yang disebut kayak berantakan tadi itu gitu karakternya gitu ya. Pepet masuk jurang itu kan begitu. Nah, jadi maksud saya kita jadikan suatu diskusi di rumah tentang menyontek. Di sekolah juga begitu, kita bicara tentang menyontek bukan semata-mata pada soal larangannya, tetapi efek negatif yang kita terima kalau kita menyontek. Kita menjadi tidak jujur. Tadi loh yang di awal tentang definisi, kita tidak respect, kita tidak ada kehormatan sedikit pun tentang hal yang kita lakukan kalau kita menyontek. Seperti itu. Dan yang repotnya dari data penelitian tahun 2017, baru tahun 2017 Bapak Ibu, rata-rata tingkat nyontek SD, SMP, SMA itu makin lama makin meningkat. Baru tahun 2017 dilakukan oleh Panjaitan tahun 2017 di artikelnya, saya lupa artikelnya, tapi saya punya. Dia terbitkan di mana itu ya. Dia penelitiannya, dia sekolah di Jepang, dia S2 di Jepang. Nah itu, tapi dia ngambil data di Indonesia itu tahun 2017 itu justru barulah penelitian ada di Indonesia tentang presentasi anak menyontek dari SD, SMP, sama SMA. Dan di SMA ya semakin tinggi, 82% anak SMA itu menyontek. Tahun 2017 berarti di tahun 2017 artikel ini terbit, berarti kira-kira diambil data paling sekitar tahun 2015, itu berarti masih ada ujian nasional kayaknya. Karena ujian nasional itu kan menjadi kelulusan bagi anak SMA satu-satunya. Jadi kalau kita menerapkan, tadi kata kuncinya adalah tentang sumatif dan formatif. Kalau kita lebih orientasi evaluasinya pada sumatif, pada akhir semester, setengah semester, hanya itu saja hasil evaluasinya, maka pasti tidak akan memunculkan banyak perilaku menyontek, begitu ya. 25. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Devi Susano. Beberapa siswa di sekolah kami ada yang tampaknya tidak terlalu memikirkan value grade sebagai motivasi belajarnya, sangat rendah. Hasil belajar tidak jadi pikiran bagi siswa tersebut, termasuk orang tua mereka juga santai atau tidak menghiraukan berapapun nilai yang
diraih anaknya? Gitu. Pertanyaan saya, untuk siswa dan keluarga seperti ini, bagaimana kami membantu siswa kami? Jadi muridnya itu tidak memikirkan value grade-nya gitu loh Pak, sehingga performansi akademiknya itu rendah terus. Dan orang tuanya itu, ya biarin lah masa bodoh, yang penting dia sekolah naik kelas terus gitu kali ya Pak. Itu gimana caranya? Itu kalau diatasi oleh sekolah menurut saya agak rumit ya, agak sukar juga. Sekolah pasti akan kesulitan gitu ya. Tentunya harus kerjasama sama pihak orang tua begitu ya. Harus kerjasama sama orang tua. Kalau saya duga, ini saya hanya bisa menduga, tidak bisa memastikan karena memang tidak perlu dipastikan. Saya duga mungkin anaknya juga tidak terbuka gitu loh ya, tentang kenapa dia punya seperti itu, punya pesan seperti itu. Kalau punya pesan seperti itu kan berarti ada sesuatu hal di balik itu. Nah, di balik itu yang kita kira-kira menurut saya guru dan orang tua perlu membicarakan bersama. Emas itu kalau ditaruh di mana saja ya tetap emas. Jadi emas itu bukan persoalan kamu sekolah di sekolah yang bagus atau enggak, tetapi emas itu ditaruh di mana aja tetap emas begitu ya. Nah, jadi bagaimana kita memunculkan motivasi pada anak sebenarnya? Saya harus minta maaf ini karena sebetulnya masih ada 2-3 pertanyaan lagi, tetapi karena keterbatasan waktu, gitu, maka saya tidak akan membacakan semua pertanyaan yang masuk, tetapi ini sudah saya save, gitu. Saya sudah simpan, nanti akan direspon oleh Pak Andrian, tidak keberatan ya nanti merespon di link yang akan kami bagian di akhir. Saya akan ngerespon pakai apa? Email ya? Ya, bisa email, bisa nanti dijawab langsung dimasukkan ke ini ya Pak, ke link kami gitu. Jadi kami sudah menyediakan Google Drive, nanti oleh panitia akan disampaikan di bagian akhir setelah foto bersama. Itu Pak Andrian? Boleh. Boleh ya, itu bersama gitu ya. Jadi kalau ini cepat sekali, langsung secepat kayak tadi memasukkan pertanyaan gitu. Oke, ini sambil teman-teman menyiapkan webcamnya masing-masing dan panitia bersiap-siap untuk memberikan aba-aba untuk foto bersama, saya ingin menyimpulkan sedikit mungkin keyword dari kata kunci dari yang tadi disampaikan oleh Pak Andrian. Berarti yang paling penting itu adalah bagaimana kita dari dimensi keluarga maupun sekolah itu membangun motivasi anak untuk mau belajar, menguasai apa yang dia pelajari, bukan justru membangkitkan motivasi untuk kreatif dalam hal menyontek begitu ya Pak ya. Jadi sangat penting komunikasi, kata kunci keduanya adalah komunikasi, komunikasi yang terintegrasi baik dari dimensi sekolah maupun dari dimensi orang tua, dari keluarga. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Andrian? Ya, jadi kita mulai berhenti dengan cara menyalahkan. Kita harus mulai mencari solusi lah daripada menyalahkan. Anak itu sebenarnya sudah menyampaikan pesan bahwa saya ini perlu bantuan dalam bentuk apapun. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Andrian. Ya. Sambil menunggu panitia menyiapkan, saya mau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin tadi ada yang ingin bergabung tapi tidak bisa karena memang sesuai dengan ketentuan jam 9.15 kami melock meeting ini agar tidak mengganggu proses berjalannya sesi kali ini gitu. Terima kasih Pak Andrian atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga untuk informasi yang luar biasa. Kami jadi update informasi seperti ini luar biasa ya, di hari-hari Sabtu kayak begini. Semuanya bisa berkumpul di sini, bisa saling diskusi, dan sebetulnya kalau mau diperpanjang asik gitu ya, tetapi masih sudah ada antrian sesi-sesi yang berikutnya gitu ya. Panitia sudah siap untuk linknya karena jadi tunggu teman-teman.